Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Sabto Wibowo, NPM 183510312 dari kelas B konsentrasi jaringan. Setelah di sini langsung saja kita ke Metasat, kita buka aja di menu searching ini, kita ketik Meta. Nah, di sini ada ya. Aja kita pilih, kita klik. Nah, sini kita pilih yang ini, Cisco Networking Academy Build IT Skill and Education. Kita klik aja. Nah, bagi yang belum ada akunnya di sini, bisa kalian buat akunnya. Kalau yang sudah ada, kita tinggal login. Nah, baiklah. Di sini sudah ada 2 kelas. Di sini kelas yang lama dari tahun semalam, semester semalam. Di sini kita sudah ada kelas baru, yaitu RSI, Routing Switching Essential. Kita langsung yang ke launch course. Nah, dari Cisco Netasat ini banyak yang bisa kita pelajari ya. Di sini kita masukin password kita. Kita sign in. Nah, ini adalah tampilannya. Welcome to Switching, Routing, and Wireless Essential. Nah, di sini banyak yang bisa kita pelajari. Di sini untuk dosen kita menguji kita dari example ini, kita bisa mengerjakan ini. Tetapi kita bisa mengerjakannya setelah diaktifkan ya. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan sertifikat. Nah, langsung saja kita masuk ke course kontennya, yang Switching, Routing, and Wireless Essential course. Kita klik. Nah, di sini ada basic device configuration, switching concept, VLAN, dan lain-lain. Di sini saya akan memilih yang VLAN. Oke. Nah, di VLAN ini ada introduction, overview-nya, ada VLAN multi-switcher environment, ada VLAN configuration, VLAN trunks, dynamic truncate protocol, model praktek, ada kuisnya juga. Setelah kita ini praktek dan kuis ini, tentu saja kita bisa mengerjakannya setelah kita mempelajari semuanya. Oke. Di sini introduction kita. Nah, di sini kan kalau dari Netasat sendiri kan pakai bahasa Inggris. Bagi kalian yang tidak paham bahasa Inggris, saya pun sebenarnya juga tidak paham bahasa Inggris, saya hanya pura-pura paham saja. Baiklah, kita kopikan. Jadi di sini kan kita sudah zamannya zaman canggih, jadi tidak perlu dibuat ribet lah ya kan. Di sini juga bisa kita kopikan dengan cara kita Ctrl C, baru kita tinggal di sini kita buka dengan Google Translate. Oke, Google Translate. Nah, di sini tinggal kita pastikan saja, cukup mudah kan. Nah, di sini terdapat artinya itu mengapa saya harus mengambil modul ini, yang modul VLAN tadi. Nah, di sini bayangkan Anda bertanggung jawab atas konferensi yang sangat besar. Ada orang dari seluruh penjuru yang memiliki minat yang sama dan beberapa juga memiliki keahlian khusus. Bayangkan jika setiap pakar yang ingin menyajikan informasi mereka kepada audiens yang lebih kecil harus melakukannya di ruangan besar yang sama dengan semua pakar lainnya dan audiens yang lebih kecil. Tidak ada yang bisa mendengar apapun. Anda harus mencari ruang terpisah untuk semua pakar dan audiens yang lebih kecil.
Virtual LAN atau VLAN tadi melakukan hal serupa di jaringan. VLAN dibuat di layer 2 untuk mengurangi atau menghilangkan lalu lintas siaran. VLAN adalah cara Anda memecah jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil, sehingga perangkat dan orang dalam satu VLAN saling berkomunikasi dan tidak harus mengelola lalu lintas dari jaringan lain. Nah, di sini kita bisa memecah jaringan kecil, jadi kita bisa berkomunikasi, yaitu syaratnya dengan satu VLAN ya, harus dengan VLAN yang sama. Nah, oke, selanjutnya di sini ada apa tadi? VLAN tadi di sini ada overview of VLAN, multi-solution ini overview VLAN, explain the VLAN and switched network. Nah, bagi kalian yang tidak paham di bahasa Inggris bisa dikopikan seperti yang tadi, kita pastikan saja di translate-nya. Oke. Sini kita ke yang overview VLAN. Di overview VLAN terdapat VLAN definition atau definisi dari VLAN situ. Nah, di sini juga bisa kita copy pastekan. Nah, jika tidak paham di bahasa Inggris bisa kita pastikan seperti yang tadi juga. Definisi VLAN, tentu saja mengatur jaringan Anda ke dalam jaringan yang lebih kecil tidak sesederhana memisahkan sekrup dan memasukkannya ke dalam stoples. Nah, tidak sesederhana itu ya, jadi tidak mudah gitu maksudnya. Tetapi itu akan membuat jaringan Anda lebih mudah dikelola. Virtual LAN atau VLAN menyediakan segmentasi dan fleksibilitas organisasi dalam jaringan yang dialihkan. Sekelompok perangkat dalam VLAN berkomunikasi seolah-olah setiap perangkat terpasang ke kabel yang sama. VLAN didasarkan pada koneksi logis, bukan koneksi fisik. Oke. Di sini ada sekelompok perangkat dalam VLAN berkomunikasi seolah-olah setiap perangkat terpasang ke kabel yang sama. Nah, contohnya ada di gambar ini ya. Seolah-olah dengan kabelnya itu kabel sama ya kan. Nah, selanjutnya bisa kita copy pastekan lagi untuk kita mengetahui apa maksud dari bahasa Inggris ini, karena kita sama-sama tidak mengerti bahasa Inggris. Manfaat dari desain VLAN itu, setiap VLAN dalam jaringan yang dialihkan sesuai dengan jaringan IP. Oleh karena itu, desain VLAN harus mempertimbangkan implementasi skema pengelamatan jaringan hierarki. Pengelamatan jaringan hierarki berarti bahwa nomor jaringan IP diterapkan ke segmen jaringan atau VLAN dengan cara yang mempertimbangkan jaringan secara keseluruhan. Blok alamat jaringan yang berdekatan dicadangkan dan dikonfigurasi pada perangkat di area jaringan tertentu, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Nah, di sini tadi blok alamat jaringan yang berdekatan dicadangkan dan dikonfigurasi pada perangkat di area jaringan tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada tipe VLAN. Selanjutnya, nah di sini ada paket tracernya. Di sini kita bisa mendownloadnya, tinggal kita klik ini, dan saya sudah download dan mengerjakannya. Dan selanjutnya di sini ada ini. Di sini ada beberapa evaluasi lah ya kan. Apa seperti sampai di mana sih pemahaman kita gitu. Nah, di sini kita bisa menjawab tentu saja setelah kita mempelajari yang sebelumnya tadi. Nah, oke, selanjutnya di sini ada VLAN multi-switched environment. Di sini terdapat definisi dari VLAN trunks, network without VLANs, network with VLANs, VLAN identification with attack, dan banyak yang lain-lainnya juga di sini. Banyak VLAN configuration, VLAN trunks, dynamic trunks protocol, modul praktek and quiz. Ini seperti tadi kita bisa mengerjakan praktek dan kuisnya itu tentu saja
setelah kita mempelajari yang tadi itu, yang sebelumnya itu. Nah, dari yang sini setelah kita pelajari barulah kita bisa mengerjakan praktek sama kuisnya ini. Oke. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, walaupun di sini saya tahu lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.